Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Dan di konten kali ini saya akan membahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 versi manuhanya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, klik like, kalian subscribe dan akan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam. Cerita berlanjut pada trio Moling yang ditawan di kota pertemuan. Saat itu Mansan berkata, "Bunuh saja kami jika kau berani." Namun Mansan malah mendapatkan sebuah pukulan keras di wajahnya. Dan 3 orang yang menawan mereka pun mengatakan, "Diam kau sampah. Jika tidak bisa diam, kulempar kalian pakai gas air mata. Sampah seperti kalian itu bagusnya menjadi umpan saja untuk memancing keluar si Lindong." Mansan yang mendapatkan siksaan kali ini benar-benar sudah putus asa, dan dia pun bertanya pada Moling, apakah Lindong akan benar-benar datang menyelamatkan mereka. Moling pun menjawabnya, dia bukan tipe orang yang meninggalkan saudaranya. 3 orang yang menawan trio Moling pun tertawa dan mereka berkata, jika Lindong datang, maka dia akan dibunuh bersama dengan trio Moling juga. Hal itu membuat Moling berkata dalam hati, namun jika situasinya seperti ini, bahkan jika Lindong datang, itu tidak akan banyak membantu. Tatapan mata Moling pun terlihat geram, namun dirinya juga tidak mampu berbuat apapun. Salah satu dari 3 orang penawan pun mengatakan, jika ini sudah 2 hari, namun Lindong belum muncul juga. Dan apapun yang terjadi, mereka harus berhasil memancing keluar Lindong dari persembunyiannya. Orang-orang yang melihat trio Moling ditawan dan disiksa, mereka merasa kasihan, namun mereka juga tidak mampu berbuat apapun. Di bawah kekuatan besar dari 3 pemuda misterius itu. Dan orang-orang kali ini berkata, betapa menyedihkannya orang-orang yang telah menyinggung Kekaisaran Cahaya Suci. Salah satu pemuda yang ternyata mereka berasal dari Kekaisaran Cahaya Suci, kali ini mengumpulkan energi Yuan di tangannya dan akan menyiksa Moling lebih keras, supaya Moling berteriak untuk memancing keluar Lindong. Moling yang ketakutan pun kali ini mengatakan, apa yang kau inginkan? Dia kemudian memejamkan matanya karena benar-benar sudah ketakutan. Dan Moling pun berkata di dalam hati, Lindong, di mana kau? Dan tiba-tiba saja, kini terdengar suara teriakan yang keras. Berhenti! Teriakan itu membuat salah satu pemuda dari Kekaisaran Dinasti Cahaya Suci yang akan menyiksa Moling berkata, siapa itu? Dan kali ini, terlihatlah sosok pemuda di kejauhan yang menunggang harimau terbang. Siapa lagi jika bukan idola kita semua, Lindong. Sambil menatap tajam 3 orang dari Dinasti Cahaya Suci, Lindong pun berteriak dengan lantang, aku Lindong. Coba lemparkan gas air mata padaku kalau kalian berani. Di sisi lain Xiaoyan juga mengaum dengan keras, war. Tanda dirinya juga siap menerima lemparan gas air mata di ruang yang tidak bisa kabur dengan bebas dan penuh dengan massa. Moling yang melihat Lindong pun tampak kaget dan dia berteriak, Lindong, berhati-hatilah. 3 orang itu berada di puncak manifestasi dan semuanya lebih kuat dari Li Sheng. Salah satu pemuda berambut ungu dengan luka di matanya pun melihat ke arah Lindong dan dia berkata, oh, jadi kau Lindong. Akhirnya kau muncul juga, bocah tengik. Pemuda itu pun kali ini melepaskan otot-ototnya sambil mengatakan, kau sudah membuat saudara-saudaraku menunggu selama 2 hari. Dan pemuda yang agak gendut, dia pun menimpali, bersiaplah untuk mati. Mendengar ancaman dari 3 orang yang kekuatannya berada di atas Li Sheng pun membuat Lindong tetap terlihat tenang. Bahkan kali ini Lindong malah berkata, hanya kalian saja. Mana si bajingan jinmu itu? Apakah dia tidak datang? Si pemuda yang memiliki luka di mata pun tersenyum sinis dan kemudian berkata, kau pikir kau ini siapa? Dirimu itu tidak memenuhi syarat untuk membuat saudara senior kami turun tangan sendiri melawanmu. Kami bertiga saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh bocah sepertimu. Lindong pun masih terlihat santai dan menatap 3 orang sombong dari Dinasti Cahaya Suci itu. Dan kali ini, pemuda yang memiliki tanduk di kepalanya pun berteriak, saudara senior kami mengatakan bahwa kami harus kembali dengan membawa kepalamu. Dan pemuda gendut juga berteriak, kalian berdua jangan ceroboh. Bocah ini bisa menyingkirkan Li Sheng dan saudara-saudara kita yang lainnya. Pasti dia memiliki beberapa trik.
Kita harus bekerja sama dengan baik jika ingin mengalahkannya. Dan kali ini si gendut sudah mulai mengumpulkan energi Yuan di telapak tangannya. Dan tiba-tiba saja 3 pemuda dinasti Cahaya Suci itu pun menggabungkan kekuatan mereka, kemudian menciptakan sebuah kepala monster yang cukup besar dengan kekuatan tahap puncak manifestasi mereka. Kepala monster itu pun kali ini meluncur dengan sangat cepat ke arah Lindong. Namun hal itu tidak membuat Lindong beranjak dari tempatnya. Moling yang melihat kekuatan besar itu pun menjadi panik dan dia berteriak, "Lindong, hati-hati, itu adalah kekuatan gabungan dari 3 ahli puncak manifestasi." Lindong dengan wajah polosnya kali ini mulai menatap serangan yang akan datang padanya. Dia pun dengan santai mengepalkan tangan sambil berkata, hanya puncak manifestasi saja, tidak perlu heboh." Si pemuda dengan luka di matanya melihat Lindong dan dia berkata, energi Yuan bocah itu tidak bergejolak. Apakah dia sudah menyerah untuk melawan? Dan tiba-tiba saja, duar, sebuah ledakan muncul pada teknik gabungan itu. Dalam sekejap kepala monster raksasa yang terlihat kuat kali ini hancur lebur. Hal itu membuat 3 pemuda Cahaya Suci berteriak, "Tidak, teknik gabungan kita telah dihancurkan." Lindong yang masih santai duduk di atas punggung Xiaoyan sambil mengempalkan tinjunya kali ini berkata, "Aku bahkan tidak perlu menggunakan energi Yuanku untuk menghancurkan teknik rendahan kalian itu. Dasar teknik yang lemah." Kata-kata Lindong itu membuat mereka marah dan berkata, "Apa? Kita terlalu meremehkan bajingan itu. Semuanya, mari kita keluarkan formasi pembunuh yang agung." Setelah pemuda dengan luka di matanya berkata seperti itu, kali ini mereka bertiga mulai membentuk sebuah segel di tangan mereka. Dan tidak lama kemudian, sebuah formasi yang dinamakan dengan formasi pembunuh yang agung kali ini muncul dari gabungan kekuatan mereka. Lindong yang melihat formasi itu pun nampak lumayan. Dan kali ini dirinya mulai berdiri dari punggung Xiaoyan kemudian berkata, "Oh, aku bisa menguji kekuatan tubuh emas nirwana ini. Akan aku gunakan kalian sebagai kelinci percobaan." Lindong pun menatap mereka bertiga dengan penuh kegembiraan karena akhirnya dia bisa melakukan percobaan pertarungan yang sebenarnya menggunakan tubuh emas nirwana yang baru saja dia pelajari. Lindong pun kini berkata pada Xiaoyan dengan keras bahwa dia akan memakai punggung Xiaoyan sebagai pijakan untuk melompat. Dan tidak lama kemudian, Lindong pun meluncur dengan kecepatan yang mengerikan. Dia pun menerobos formasi pembunuh yang agung dengan sangat mudah. Sampai-sampai 3 pemuda dari Cahaya Suci itu pun terlempar kemana-mana. Mereka yang mulai terjatuh kali ini tidak percaya dan berteriak, Apa yang terjadi?" Dalam sekejap saja, formasi utama kita bertiga telah hancur total. 3 pemuda Cahaya Suci itu pun terlempar dengan formasi yang sudah lenyap dan berubah menjadi asap gara-gara diterobos paksa oleh Lindong yang sudah mengaktifkan tubuh emas nirwana. Dan kali ini Lindong sudah sampai di hadapan dari trio Moling. Melihat Lindong bisa dengan mudah mengalahkan lawannya pun membuat Moling tersenyum dan berkata, "Lindong, sekali lagi kau telah menjadi kuat hanya dalam waktu 2 hari saja." Sambil melepaskan tali yang mengikat Moling, Lindong pun menjawabnya, "Aku hanya pergi ke gunung untuk berkultivasi selama 2 hari saja, namun kalian sudah menderita seperti ini. Maafkan aku." Moling pun menjawabnya, "Tidak masalah, aku yakin kamu pasti akan datang untuk menyelamatkan kami." Lindong pun berbalik dan dia mengatakan, "Kalian tunggu di sini sebentar. Nanti kita mengobrol setelah aku menyelesaikan sampah-sampah itu." Moling pun tersenyum dan dia menjawabnya, "Baiklah, silakan selesaikan secunguk itu, Lindong." Dan tidak butuh waktu lama, Lindong pun melesat ke arah 3 pemuda Cahaya Suci. Sementara Moling melepaskan Mansan dan juga Duyun. Dan kali ini trio Moling mulai berbincang. Duyun sambil tersenyum berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa Lindong pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Aku ingin tahu siapa tadi yang sangat khawatir dan panik jika Lindong tidak bisa mengalahkan trio sampah Cahaya Suci itu." Moling pun sambil tertawa dia mengatakan, "Oh, itu masih jauh lebih baik daripada seseorang yang bahkan tidak percaya pada karakter Lindong." Mansan yang merasa tersindir oleh perkataan Moling pun kali ini tertawa sambil memegangi kepalanya. Dan dia berkata bahwa dia hanya bercanda dan membuat sedikit lelucon. Kali ini trio Cahaya Suci terlihat sangat panik. Si pemuda berambut ungu sebahu mengatakan jika Lindong benar-benar di luar prediksinya.
Dan pemuda dengan luka di matanya bertanya, apa yang harus kita lakukan saat ini? Haruskah kita mundur dulu? Sementara pemuda gendut berkata, tidak, apa yang akan kita katakan pada kakak senior jika kita kembali dengan tangan kosong? Dan kali ini Lindong pun sudah berada di belakang dari si gendut. Dia sudah mengepalkan tangannya dengan posisi yang siap melakukan pukulan. Si gendut pun merasakan kehadiran Lindong dan dia berkata, semuanya waspada. Tidak lama setelah itu si gendut berbalik badan menghadap Lindong sambil mengaktifkan perisai cahaya dengan kekuatan juan tertinggi mereka. Seketika tubuh si gendut pun diselimuti oleh perisai cahaya. Namun dengan cepat Lindong memberikan pukulan yang keras. Hal ini membuat perisai cahaya dengan kekuatan juan tertinggi milik si gendut seketika hancur lebur seperti kaca yang terkena palu. Si gendut yang melihat hal ini pun tidak percaya dan dia berteriak dengan keras, aku tidak percaya ini semua. Wajah si gendut pun menunjukkan ketidakpercayaan dan ketakutan yang luar biasa. Mata si gendut pun benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Dan akhirnya, boom! Tubuh si gendut seketika hancur seperti sebuah balon air. Darahnya pun muncrat kemana-mana. Sementara tulang dan juga kulitnya langsung lenyap. Dua teman si gendut yang melihat hal ini pun menjadi syok. Mereka sangat panik melihat si gendut telah hancur total dalam satu kali pukulan saja. Pemuda dengan luka di mata berteriak, bagaimana dia melakukan itu? Bahkan dia tidak memakai energi yuannya. Si gendut sudah mati dalam sekali pukul. Lindong pun terlihat sangat senang melihat dua pemuda yang tersisa mengalami ketakutan. Dan kali ini Lindong pun berkata, hehehe, apa kalian mau lari? Dengan tatapan mata yang meremehkan dan senyum bengisnya, Lindong mengatakan, jangan harap kalian bisa lari. Kalian telah membahayakan saudara-saudaraku, maka bayarlah dengan nyawa kalian. Si pemuda dengan luka di mata pun kali ini memakai jari di tangannya untuk bersiul. Dan tidak lama kemudian burung raksasa yang mereka tunggangi kali ini datang dengan kecepatan yang tinggi. Dan dua pemuda itu pun segera naik ke atas burung, kemudian kabur dengan cepat. Lindong yang melihat hal itu pun sontak berteriak, apa ini? Si burung raksasa itu pun dengan cepat menjauh dari Lindong. Dan dua pemuda itu merasa lega karena bisa kabur. Mereka pun berteriak, burung buas ini adalah burung tercepat di area ini. Jangan pernah berpikir untuk mengejar kita lagi. Hehehe, sampai jumpa. Tunggu sampai aku melaporkanmu pada kakak senior kami. Aku akan kembali untuk mengambil nyawamu lain kali. Pemuda bertanduk pun menimpali. Hahaha, tunggu saja kematianmu. Molly yang melihat mereka kabur kali ini berteriak, Lindong, jangan biarkan mereka lolos. Lindong pun dengan wajah marahnya karena mereka kabur kali ini berteriak, sialan. Pemuda dari Kekaisaran Cahaya Suci yang tadinya datang 3 orang, kali ini hanya tinggal 2 orang saja karena si gendut sudah dibunuh oleh Lindong. Melihat kekuatan Lindong yang mengerikan, 2 pemuda yang tersisa pun kabur dengan menunggangi burung buas raksasa karena tidak mau mati di tempat ini. Lindong yang melihat hal itu pun segera melakukan pengejaran dan pemuda cahaya suci itu berkata, hahaha, burung eksotik ini adalah hewan buas tercepat di area ini. Jangan harap kau bisa menangkap kami. Lindong pada saat ini memang kalah cepat dari burung itu. Dia pun kemudian berhenti karena merasa tidak bisa mengejarnya lagi. Pemuda dengan luka di mata kali ini berkata pada Lindong, kau tunggu saja sampai kami melaporkan kejadian ini ke kakak senior, dan aku akan kembali untuk mengambil nyawamu itu. Lindong yang melihat dan juga mendengar kata-kata itu pun terlihat sangat geram dan berkata, memalukan. Namun saat ini Lindong benar-benar sudah tidak bisa menyusul mereka berdua. Dan tiba-tiba saja, sras, pemuda dengan luka di mata yang tadi menyabongkan dirinya, kali ini kepalanya terbelah menjadi 2. Bahkan belahan itu terus turun dan membuat tubuhnya benar-benar menjadi 2 bagian. Hal itu membuat si pemuda yang bertanduk menjadi kaget dan sangat ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Bahkan burung buas tunggangan mereka saat ini juga terbelah menjadi 2 bagian. Pemuda bertanduk itu pun berteriak, burungnya juga terbelah menjadi 2. Siapa yang melakukan ini? Dan pada saat ini terlihatlah sebuah benda yang panjang mirip dengan sebuah cambuk
telah membelah burung buas dan juga pemuda dengan luka di mata itu. Dan benda mirip cambuk itu memiliki ujung seperti kepala ular. Itu sebenarnya adalah ekor dari Xiaoyan yang bisa menjadi panjang dan tajam. Ekor Xiaoyan itu benar-benar mirip seperti gabungan antara cambuk dan pedang. Xiaoyan pun kali ini tertawa karena telah membunuh salah satu dari pemuda cahaya suci dan juga burung tunggangan mereka. Lindong yang melihat hal itu pun sontak berteriak, "Bagus Xiaoyan, ekor piton milikmu ini tidak kalah jika dibandingkan dengan tombak tulang buayaku. Kau sudah tumbuh menjadi harimau perkasa sekarang, yang bahkan kekuatanmu tidak lebih lemah dari tahap puncak manifestasi." Lindong mengatakan hal itu sambil memeluk Xiaoyan, dan Xiaoyan pun terlihat sangat senang dengan pelukan serta pujian dari Lindong. Seketika wajahnya pun menjadi imut seperti kucing yang kecil. Satu pemuda cahaya suci yang tersisa kali ini terjatuh dari udara karena hewan tunggangannya sudah mati. Dan Lindong serta Xiaoyan pun segera menyusul ke arahnya. Melihat kedatangan Lindong, pemuda bertanduk itu sangat ketakutan dan dia berteriak, "Sialan kau!" Namun kali ini, sebuah kaki segera menginjak tubuh pemuda itu sambil berkata, "Tetaplah di situ." Yang ternyata, kaki yang menginjak si pemuda itu adalah kaki Moling. Saat ini wajah trio Moling terlihat sangat emosi dengan pemuda cahaya suci itu. Dan Moling pun berkata, "Dasar sialan, mana? Tunjukkan kesombonganmu yang tadi. Kau tadi bilang jika kau akan bersenang-senang dengan mengalahkan kami, bukan?" Pemuda bertanduk itu saat ini benar-benar ketakutan. Dia mengangkat tangannya sambil berkata, "Tunggu dulu." Setelah itu si pemuda pun berteriak kesakitan karena pada saat ini trio Moling menghajar dirinya. Dan kini terlihatlah wajah dari pemuda bertanduk itu benar-benar babak belur. Kepalanya benjol 3 tingkat, matanya lebam sebelah, pipinya dawul-dawul, dan bibirnya jontor kayak ban dalam yang menonjol keluar. Namun kemarahan trio Moling juga belum reda karena mereka tidak terima selama 2 hari ini disiksa oleh pemuda cahaya suci itu. Moling pun kali ini mulai bicara, "Kalian dinasti cahaya suci hanya sekumpulan sampah yang beraninya menyiksa yang lebih lemah. Sekarang rasakan bagaimana rasanya disiksa." Pemuda bertanduk yang ketakutan itu pun menunjuk trio Moling dan dia mengatakan, "Kalian bajingan beraninya menyiksa aku. Kekaisaran dinasti cahaya suci kami tidak akan mengampuni kalian." Lindong yang berada di belakang trio Moling kali ini maju dan dia mulai berbicara. "Apa yang bisa dilakukan kekaisaran cahaya suci? Katakan semua informasi yang kau tahu, atau kau akan merasakan waktu yang sangat menyenangkan." Pemuda cahaya suci itu pun berkata, "Kau ingin aku membocorkan informasi? Mimpi saja kau itu." Karena pemuda itu tidak mau memberikan informasinya, kali ini Xiaoyan mengaum dengan keras. Dan Lindong menatap tajam ke arah pemuda itu sambil mengatakan, "Cepat katakan, jika kau tidak mau mati di tempat ini." Pemuda bertanduk dari cahaya suci menjawabnya, "Bahkan jika aku memberimu informasi, bukankah aku akan tetap mati di tempat ini?" Lindong pun tersenyum dan dia menjawabnya, "Jika kau mau memberikan informasi, maka aku akan memberimu kesempatan. Dan aku, Lindong, akan mengampunimu." Pemuda bertanduk itu pun melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Kau hanya bisa berkata-kata saja. Apakah kau berani bersumpah padaku untuk bisa menepati kata-katamu itu?" Dengan cepat Lindong pun berteriak, "Aku Lindong bersumpah pada langit. Jika aku melanggar kata-kataku, maka aku akan disambar petir." Pemuda itu pun terus menatap ke arah Lindong dan dia merasa bahwa Lindong memang akan menjaga kata-katanya. Dia kemudian berkata lirih, "Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu informasi yang ku tahu." Pemuda bertanduk itu kemudian berkata pada Lindong bahwa sepertinya Lindong sudah tahu kultivasi di tahap apa jinmu saat ini. Dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Lindong menurut pemuda itu. Sedangkan harta roh dan seni bela dirinya, pemuda itu juga tidak pernah melihat dia menggunakannya. Dan pemuda bertanduk itu benar-benar tidak tahu. Selain itu, kota yang dimana pada saat ini mereka tinggal berisi lebih banyak faksi yang tidak hanya ada kekaisaran cahaya suci saja. Para ahli dari berbagai kekaisaran semua datang untuk mencari harta karun kuno. Meskipun tidak ada yang tahu persis apa isi dari harta karun kuno itu, namun mereka semua yakin jika itu pastilah harta karun kelas atas. Lindong pun diam sejenak. Dan kali ini
Pemuda bertanduk itu pun melihat Lindong dengan tatapan satu mata sambil tersenyum meremehkan dan dia pun berkata, "Apa kau ingin bersaing untuk mendapatkan harta karun kuno itu? Dengan kemampuanmu saat ini, lebih baik kau mimpi saja. Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melewati pintu masuknya." Lalu Lindong bertanya, "Kenapa kau tidak memberitahuku sosok lain yang dianggap perkasa di tempat itu?" Pemuda bertanduk kemudian memberikan info tambahan. Selain Kekaisaran Cahaya Suci kami, ada juga Kekaisaran Great Tranquil, Kekaisaran Metal, dan Kekaisaran Siskel. Mereka adalah beberapa kekaisaran terkenal di 4 wilayah. Aku saat ini tidak begitu yakin, tapi mereka semua seharusnya memiliki para ahli yang berada di tingkat setengah langkah menuju nirwana untuk mendukung mereka. Lindong pun kembali bertanya, "Lalu apakah ada ahli yang benar-benar di tahap nirwana di kota yang saat ini?" Si pemuda menjawabnya, "Menurutku kekaisaran dari 4 wilayah yang sudah begitu kuat, dan seharusnya di kota yang saat ini tidak ada ahli yang benar-benar berada di tahap nirwana." Lindong pun tersenyum dan berkata, "Bagus sekali." Pemuda bertanduk itu kemudian merasa bahwa dirinya sudah memberikan semua informasi yang dia ketahui. Dan sekarang saatnya dia bebas dan pergi dari tempat ini. Sambil berlalu Lindong pun mengatakan, "Aku akan menepati janjiku dan aku Lindong akan mengampunimu." Namun tiba-tiba saja trio Moling pun menunjukkan senyum yang aneh dan mereka saat ini mulai melemaskan tangannya. Dan tiba-tiba saja Lindong melirik pemuda bertanduk itu kemudian berkata, "Tapi aku tidak tahu apakah saudara-saudaraku ini akan mengampunimu." Tampaklah pada saat ini wajah Duyun dengan penuh kemarahan. Hal itu membuat pemuda bertanduk sangat ketakutan dan dia berteriak, "Bagaimana bisa kau melakukan ini, Lindong? Kau sudah melanggar janji dan juga sumpahmu." Sambil tersenyum Lindong pun mengatakan, "Ada apa? Aku tidak melanggar janjiku." Karena saat ini Lindong memang tidak melakukan apapun. Dia memang tidak melanggar janjinya untuk tidak menyakiti si pemuda itu. Namun trio Moling tidak berjanji apapun, jadi mereka bebas mengajar pemuda bertanduk itu. Xiaodio kemudian muncul dan berkata pada Lindong, "Karena kita sudah tahu dan memastikan bahwa di kota yang tidak ada ahli nirwana, maka ayo kita berangkat." Lindong pun tersenyum dan berkata pada Xiaodio, "Kau tidak perlu khawatir. Bahkan jika di kota yang ada tahap nirwana, aku akan tetap mendapatkan harta karun kuno itu dan mengambil pil pengubah hidup dan mati." Xiaodio pun tersenyum bangga pada Lindong saat ini. Kemudian Lindong mengatakan jika besok mereka akan memulai perjalanan dan berangkat ke kota Yang. Cerita kemudian berpindah ke medan perang kuno, tepatnya di Lembah Awan Putih. Di sana terlihatlah Lindong yang berada di punggung Xiaoyan. Kemudian juga ada trio Moling yang melayang di lembah itu dengan dilindungi sebuah cahaya keemasan. Ternyata kali ini Lindong dan juga trio Moling sedang menuju ke kota Yang. Namun dalam perjalanannya ini, trio Moling menggunakan waktu luang mereka di dalam perjalanan sambil melakukan kultivasi. Dan Lindong yang mengawasi mereka pun juga menyalurkan energi yuannya untuk membantu mereka bertiga berkultivasi dengan cepat. Lindong pun terus-menerus menyalurkan energi yuan pada trio Moling sambil berkata di dalam hati, "Sudah 2 hari sejak kita berangkat dan meninggalkan kota pertemuan. Dan hari ini kita sedang menuju ke kota Yang untuk berurusan dengan banyak ahli yang akan segera kita temui." Mereka bertiga telah mencoba untuk segera naik ke puncak manifestasi sepanjang waktu perjalanan ini. Tapi jika dilihat dari kultivasi mereka saat ini, tampaknya mereka akan naik dalam waktu setidaknya setengah bulan. Aku akan menjaga mereka yang sudah kuanggap saudara, dan aku akan membantu mereka saat ini. Dengan aku di samping mereka memasok energi nirwana, mereka seharusnya sebentar lagi akan segera menerobos. Dan tidak lama kemudian, Lindong pun merasakan pertanda baik. Dia pun berkata di dalam hati, "Hebat, akhirnya berhasil." Dan saat ini banyak energi yuan besar berputar-putar dan mengelilingi trio Moling. Ini adalah pertanda bahwa mereka akan segera naik tingkat level kultivasi. Dan akhirnya, boom, dari kejauhan terlihatlah 3 cahaya terang. Dan itu adalah cahaya kenaikan tingkat dari trio Moling yang saat ini sudah berada di puncak manifestasi sempurna.
Trio Moling pun membuka mata mereka dan terlihatlah senyum di wajah mereka. Moling pun kemudian berkata mewakili Duyun dan juga Mansan, "Lindong, terima kasih telah membantu kita, yang akhirnya kita bisa menerobos dalam 2 hari. Jika kau membutuhkan bantuan dari kami di masa depan, kami pasti akan siap membantumu." Duyun dan Mansan yang di belakang Moling pun memberikan rasa hormat dan terima kasihnya juga pada Lindong. Lindong pun saat ini menatap mereka bertiga dan berkata, "Itu bagus sekali. Jika kekuatan kalian akhirnya bisa naik tingkat." Namun di dalam hati Lindong berkata, "Jangan jadi beban buatku." Tidak lama kemudian Lindong mengeluarkan sebuah gulungan seni bela diri. Dia pun mengatakan, "Aku memiliki sebuah formasi yang cukup bagus. Ini disebut formasi 3 mistik. Jika kalian bertiga berlatih formasi ini bersama-sama, maka kalian akan memiliki kekuatan pelindung yang luar biasa. Bahkan jika bertarung dengan ahli setengah langkah nirwana, kalian tidak akan cedera sedikit pun." Setelah berbicara seperti itu, Lindong pun melemparkan gulungan formasi itu pada Trio Moling. Hal ini membuat Trio Moling sangat senang. Mereka sangat berterima kasih dengan banyaknya bantuan dari Lindong. Lindong pun tersenyum ke arah mereka dan berkata, "Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Bersiap-siaplah karena kita hampir sampai." Dalam perjalanannya semakin dekat dengan kota yang itu, Trio Moling pun segera melatih formasi yang telah diberikan oleh Lindong. Dan kali ini mereka bertiga secara perlahan menuju kota Yang. Lindong pun berkata, "Kota Yang, si bajingan jinmu dan harta karun kuno, aku segera datang."